Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan ini saya akan membagi sedikit pengetahuan mengenai cara pembukuan. Pada dasarnya setiap usaha itu membutuhkan sebuah pembukuan, karena usaha yang dijalani tanpa adanya pembukuan yang rapi biasanya kurang berjalan dengan maksimal. Baik, pada kesempatan ini saya akan sharing mengenai cara pembukuan otomatis untuk buku kas harian. Baik, yang pertama kita lakukan adalah di sini di kolom Excel kita pilih blank presentation di awalnya, lalu di sini kita cantumkan judul dari buku kas kita. Laporan harian kas, ini adalah judulnya. Nama tokonya apa? Misalnya toko Jaya Abadi. Lalu berikutnya adalah periode pembuatan buku ini, misalnya periode bulan Juni 2020. Ini adalah tampilan awal untuk judul buku kas yang akan kita buat. Kita rapikan, caranya adalah di blok setiap baris yang kita buat judul tadi, lalu kita pilih di sini center supaya posisinya ada di tengah. Nah, seperti ini. Lalu kita pilih bold. Nah, sudah jadi. Lalu berikutnya yang kita perlukan adalah beberapa kolom. Yang pertama kita buat kolom tanggal, lalu keterangan, debit, kredit, dan saldo. Baik, sudah dibuat seperti ini. Lalu kita rapikan, kita kasih jarak agak lebar, tinggal ditarik saja di atasnya. Keterangan ini kita beri jarak yang agak lebar karena biasanya butuh space yang lumayan agak besar. Lalu di sini kita blok, kita rapikan, kita pilih lagi center. Oke, sudah. Nah, kita blok berapa baris kira-kira yang kita butuhkan. Misalnya dalam satu bulan ada 30 hari, ya bisa jadi lebih dari 30 baris yang dibutuhkan, karena bisa jadi satu hari itu terjadi beberapa transaksi. Untuk sampel aja kita ambil misalnya di sini untuk pencatatan selama 10 hari. Nah, sudah kita blok, lalu kita pilih di sini border. Kita pilih bordernya yang all border, jadi semua langsung sudah tergaris. Oke, baik. Untuk contoh pembukuan pertama, kita di sini isi tanggal, langsung ke transaksi ya. Tanggal 1 Juni 2020 ya. Toko Jaya Abadi menanamkan modal awal sebesar 5 juta rupiah. Oke, 5 juta rupiah. Kita catat seperti ini. Sebentar saya akan jelaskan. Baik, sebelum saya jelaskan, ini kita coba rapikan dulu tampilannya. Kita rubah nilai ini supaya dalam bentuk currency atau mata uang. Tinggal dipilih di blok ini kolom yang akan kita rubah menjadi currency. Lalu di sini ada tanda koma. Dengan otomatis akan terbentuk dalam format currency. Saya jelaskan, jika kita ada penambahan modal awal, maka otomatis akan menambah jumlah kas. Ya, jumlah kas. Jika kas bertambah, kita bukukan di sebelah debit. Sebelah debit ya, maka ada penambahan sebesar 5 juta di debit. Lalu saldo itu adalah gambaran dari jumlah penerimaan dikurangi pengeluaran. Karena di awal ini belum ada pengurangan, maka jumlah saldo ini sama dengan jumlah debitnya. Baik, ini kita rapikan juga, kita bisa tambah bold di sini. Oke. Transaksi berikutnya coba kita masuk di tanggal 2 Juni 2020. Toko Jaya Abadi membeli kursi, misalnya membeli kursi ya, pembelian 2 buah kursi
dengan harga satuan sebesar Rp250.000. Jika ada pembelian 2 buah kursi, maka posisi kas ini adalah berkurang. Jika posisi kas berkurang, maka pencatatannya adalah di sebelah kredit. Kita lihat di sini ada pembelian 2 buah kursi, harga satuannya 250, berarti 250.000 dikali 2 sebesar 500.000. Oke. Posisinya di sebelah kredit. Di sebelah kredit ya. Jadi debitnya 0. Nah, untuk saldonya ini gimana caranya supaya muncul saldo di sini secara otomatis, kita tidak perlu diketik lagi. Caranya adalah kita masukkan rumus. Pertama kita masukkan kita tuliskan sama dengan, lalu di sini ada saldo. Saldo akhir kita masukkan ditambah debit. Lalu dikurangi kredit. Nah, di sini nilainya adalah 4.500.000. Jadi saldo posisi terakhir adalah sebelum ada pembelian kursi adalah 5 juta rupiah. Dengan adanya pembelian kursi, maka saldonya berkurang sebesar 500, maka saldo terakhir adalah sebesar 4.500.000 rupiah. Ini bisa kita copy sampai dengan transaksi terakhir. Caranya adalah tinggal di copy ya. Kita bisa pakai ini, lalu ditarik yang ada titik sini. Oke. Nah, sini langsung tercopy, rumusnya langsung tercopy. Nah, tapi saya maunya untuk transaksi yang belum ada pencatatan ini jangan ada nilai sebesar 4.500.000. Saya maunya di sini posisinya 0. Nah, saat terjadinya transaksi baru ini akan terjumlah secara otomatis. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita masuk ke kolom E8 di sini yang terakhir ada transaksi penjualan kredit, lalu kita rubah rumusnya ya, kita sorot di sini. Nah, untuk di kolom formula bar ini kita rubah, tadinya rumusnya sama dengan E7 ditambah C8, E7 ditambah C8 dikurangi D8, maka ketemu 4,5. Nah, kita rubah supaya otomatis. Caranya adalah kita pakai rumus sama dengan if dalam kurung n, lalu dalam kurung lagi. Nah, di sini kita masukkan jika nilai di sini adalah 0 sama dengan 0. 0 ini kita wakilkan dengan tanda kutip 2 kali. Lalu D8 sama dengan 0. Lalu kita tutup kurung, maka nilai yang tercantum haruslah 0. Demikian. Lalu kita kasih tanda koma dan titik ini lagi. Jika di posisi sini ada angka atau di sini ada angka, maka rumus yang berlaku adalah yang seperti ini, E7 tambah C8 dikurangi D8, lalu belakang kita kasih tanda tutup kurung. Setelah itu kita enter, maka akan muncul nilai 4.500.000. Apa bedanya dengan yang tadi? Baik, begitu yang tadi kita copy ke bawah, nilainya semua akan muncul. Tapi untuk rumus yang baru ini, setelah saya rubah ada if, and, dan rumus ini, maka kita copy lagi, coba kita tarik ke bawah. Nah, di sini dia akan tidak muncul angka saldonya. Oke, kita coba lanjut ke transaksi berikutnya di tanggal 3 Juni 2020. Misalnya ada pembelian 1 buah, tadi sudah beli kursi, misalnya beli meja, 1 buah meja, harga meja itu misalnya harganya 300.000. Sama seperti prinsip dasar akuntansi, jika ada pengeluaran uang, mau itu pembelian barang atau pembayaran biaya lainnya, maka pembukuannya adalah di sebelah kredit. Nah, misalnya pembelian 1 buah meja ini nilainya 300.000. Oke, kita taruh di sini kredit. Nah, di sini otomatis akan tercantum nilai pengurangnya ya. Di sini tidak perlu diisi, ini kosong berarti. Oke, kosong ya. Oke, sudah kita isi kosong. Berarti posisi uang kita adalah 4.200.000. Oke, coba kita ada transaksi berikutnya tanggal 5 Juni 2020. Misalnya penambahan modal usaha.
sebesar berapa? Misalnya sebesar 1 juta rupiah. Kenapa ada di debit? Karena modal usaha menambah jumlah kas. Jadi kita bukukan di debit. Jadi segala sesuatu yang menambah kas kita bukukan debit, dan segala sesuatu atau transaksi yang mengurangi kas kita bukukan di sebelah kredit. Nah, dengan kita tambahkan nilai sebesar 1 juta, maka saldonya dengan otomatis akan terisi sebesar 5.200.000 rupiah. Baik, ini lebih simpel dan lebih tepat dibandingkan jika kita copy tanpa menggunakan rumus if. Baik, di sini kita coba total. Misalnya transaksi ini sudah dilakukan selama 1 bulan penuh. Kita mau tahu berapa sih jumlah penerimaan kas pada bulan Juni ini. Caranya adalah tinggal kita letakkan kursornya di sini, lalu di sini ada auto sum. Kita klik, nah langsung terblok kolom-kolom yang akan dijumlahkan, ya muncul sebesar 6 juta. Begitu juga posisi di kreditnya, kita auto sum sebesar 800.000 rupiah. Jadi gambarannya adalah posisi total ini 6 juta rupiah menggambarkan berapa jumlah kas yang masuk. Modal awal 5 juta, lalu ada penambahan modal usaha 1 juta, maka totalnya 6 juta rupiah. Sedangkan posisi kredit menggambarkan pengeluaran uang kas. Ada pembelian kursi dan pembelian meja, totalnya 800.000. Nah, untuk di sini di kolom saldo ini kita bisa menggunakan rumus sama dengan, lalu kita klik total dari kolom debit dikurangi total kolom kredit, ya. C17 dikurangi D17. Jika kita enter, maka nilainya adalah 5.200.000. Kita bisa lihat di sini total penerimaan dan dikurangi total pengeluaran, maka hasilnya 5.200.000 atau saldo kas. Nah, kalau untuk posisi saldo per harian pun akan sama nilainya dengan posisi akhir tadi, 5.200.000, 5.200.000. Nah, tinggal kita bandingkan dengan uang fisik yang ada di toko. Harusnya nilainya tetap 5.200.000. Jadi nggak boleh beda. Kalau beda berarti ada uang yang hilang atau pembukuan yang belum dicatat. Baik, demikian review singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga dengan adanya pembukuan yang rapi membuat usaha kita semakin bisa berkembang dan lebih baik ke depannya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.